Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PWMU Podcast. Tentu saja di channel YouTube kesayangan kita, PWMU TV. Dan tema kita kali ini adalah menjaga pendapatan daerah di tengah tantangan ekonomi dan politik terkini. Di studio Umsida telah hadir narasumber inspiratif kami. Dia adalah anggota fraksi PKB dan juga Komisi C Bidang Keuangan DPRD Provinsi Jawa Timur. Dia adalah Muhammad Ashari SHI MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Ashari. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya Mbak. Oh gitu ya. Terima kasih loh di tengah kesibukannya sebagai wakil rakyat datang di PWMU Podcast kali ini. Alhamdulillah bisa bersilaturahim di sini. Alhamdulillah. Ya ini Gus, sebagai politisi muda dari PKB nih ya, partai besar ya gitu ya. Ini apa sih yang mendorong Gus Ashari ini terjun ke politik ini ya? Walaupun backgroundnya kan memang PMII ya waktu itu ya. Itu kan memang terkenal top ini kadernya PMII ini ya. Ya bisa diceritakan Gus, monggo. Terima kasih. Pertama, jadi DPR itu apa ya? Alhamdulillah wa innalillah. Alhamdulillahnya ya karena biasanya itu agak lama proses urusan pemerintahan, sekarang agak sedikit mudah. Innalillahnya, gitu kan? Ya karena kita ini sudah nggak bisa lagi kayak dulu sebelum jadi DPR. Ngopi aja kalau pagi pakai sarung beda dengan dulu. Dulu nggak masalah itu pagi-pagi ngopi aman nih. Sekarang itu loh pejabat pagi dan ngopi pakai sarung kan kira-kira begitu pandangan umum. Maka menurut saya ini adalah bagian amanah ya yang harus dijaga. Kemudian tugas-tugas harus dilaksanakan. Nah motivasi itu kenapa sampai di sini? Karena berawal saya itu dibesarkan di lingkungan santri ya. Bapak ini ya santri, keluarga santri. Sehingga karena santri maka tidak jauh-jauh kalau partai politiknya ya PKB ya begitu. Sehingga sampai pada tahap sekarang lagi ditakdirkan oleh Allah di DPR Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah dikasih amanah seperti itu ya. Terus kenapa sih kok memilih PKB ya? Kan ada juga kan partai dari Nahdlatul Ulama dengan background Nahdlatul Ulama ya. Saya nggak sebut partainya kan. Kenapa harus PKB gitu? Karena PKB ini yang pertama tidak ada sejarah yang nggak tertulis. Jadi ini PKB partai lahir yang asli dari aspirasi sekaligus itu stempelnya jelas itu PBNU. Dari rahim NU ya. Aspirasi politik warga NU ya PKB. Nah karena saya background juga ini orang tua NU apa NU ya. Ya PKB karena aspirasi politiknya di PKB. Gitu. Itu yang latar belakangnya ya. Ini terus kan ini Komisi C ya. Kalau di DPRD Jawa Timur kan Komisi C itu bidang keuangan ini ya. Ini masyarakat umum ya, terutama ini di pemirsa daripada PWMU TV ini kan masih awam ya itu Komisi C itu bidang keuangan itu apa saja sih tupoksinya ini Gus? Bisa diceritakan Gus? Ya, jadi di DPR provinsi itu ada 5 komisi ya. A, B, C, D dan E. Kalau A itu di pemerintahan, urusan pemerintahan, urusan hukum pemerintahannya, ASN, gajian gitu di sini nih ya. Nah, yang B ini pertanian, kemudian peternakan, macam-macam lah kaitan dengan program masyarakat. Nah, yang C ini sebetulnya yang paling memberikan dampak penting karena C ini pendapatan. Bagaimana rumah tangga bisa berjalan kalau pendapatannya ini belum stabil? Maka di C ini ya, mau pendapatan maupun belanja. Baru yang D pembangunan infrastruktur, yang E yang kesejahteraan masyarakat, kesehatan, pendidikan gitu di situ. Nah, di C ini memang sangat vital karena kaitan dengan pendapatan. Bagaimana kita bisa mengukur belanja kalau pendapatannya belum bisa terdeteksi? Maka sangat memungkinkan C ini komisi yang bagian mentarget lah kira-kira. Gimana caranya agar pendapatan daerah Jawa Timur itu bisa maksimal karena kebutuhan daerahnya juga maksimal. Maka disinilah fungsi legislasi, kemudian penganggaran sekaligus monitoring. Beberapa OPD untuk meningkatkan PAD yang harusnya distorkan ke pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Ya, untuk PAD atau pendapatan asli daerah ini di Jawa Timur ini kan cukup tinggi nih Gus ya. Ini targetnya ini berapa ini Gus? Ya, naik terus ya kayaknya ya. naik terus, tapi begini, ada option pajak terakhir itu yang turun 4 triliun. Jadi mestinya kita itu pendapatan 32, sekarang menjadi 28 karena 4 triliun itu hilang. Option pajak dibagi ke kabupaten kota. Nah, ini menimbulkan ketidakstabilan program di Provinsi Jawa Timur. Nah, perubahan anggaran tahun 2025 ini 17, hanya PAD-nya hanya 17T. Ini kebutuhan Jawa Timur loh. Ya menurut saya sedikit untuk ngatur rakyat Jawa Timur yang 36 juta kurang lebih ya. Nah, ini kan ya termasuk sedikit. Nah, oleh karenanya ini perlu dimaksimalkan agar kiranya belanja program pemerintah provinsi bisa dicanangkan sesuai dengan visi misi gubernur, kan begitu. Di situ sih, jadi sekarang di angka 28 itu pun dibantu oleh dana transfer pusat yang 11 triliun. Jadi kita 17, pemerintah pusat itu transfer ke provinsi 11 triliun. Nah, 28 itu untuk belanja sekian, mulai kesehatan, pendidikan, beasiswa, pembangunan, macam-macam lah itu. Ini prioritas utama Komisi C apa ini ya? Kalau kita ya gimana caranya pendapatan itu bisa digali lagi. Jadi biar program bisa jalan, biar program bisa cepat dan tidak ada pembiayaan yang harus terpending kayak gitu-gitu. Nah, sekarang aja karena nggak ada anggaran, berapa honorer atau pegawai kontrak yang kemudian nggak dilanjutkan. Alasannya nggak ada anggaran. Efisiensi anggaran tuh ya. Padahal ini kasihan, mereka juga bekerja yang semestinya harus mendapatkan gaji meskipun ya di bawah UMK lah ya, di bawah UMR lah bahasa dulu itu. Nah, oleh karenanya ini penting, kalau ada anggaran mereka digaji aja deh, mending jalan gitu. Mereka diputus loh kontraknya. Nah kan ya kasihan juga ya. Maka potensi Jawa Timur harus ditingkatkan, harus dinaikkan. Untuk apa? Untuk kayak gini-gini ini loh, masyarakat yang awalnya bekerja puluhan tahun sehingga tiba-tiba diputus. Ini kan kemudian banyak hal lagi ya yang harus diselesaikan oleh Provinsi Jawa Timur. Ini PR dalam tanda kutip PR yang berat ini ya. Betul. Untuk Komisi C dan juga dari Pemprov harus sinergi ya. Betul. Ini kan PAD-nya naik terus nih, nggak mungkin ya. Targetnya tuh turun kan nggak mungkin ya. Tapi ini kan di tengah ekonomi yang lesuh seperti sekarang ini, apalagi efisiensi anggaran ya, seperti dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini kan efisiensi anggaran, terus keadaan ekonomi seperti lesu kayak gini. Dan diperkirakan mungkin membaik masih lama 2028. Ini apa Gus tantangannya Komisi C agar tetap PAD Jawa Timur ini stabil ini? Ya. Kalau menurut saya bahwa pendapatan itu kan sudah dipastikan pajak PKB namanya, pajak dan bermotor itu pasti sudah. Nah, saya sih berharap bahwa kepastian ini jangan hanya tanda kutip ya jagakno sing iki. Kan masih banyak tuh namanya satu retribusi. Kemudian ada lagi namanya yang kita isukan itu MBLB ya, namanya mineral bukan logam dan bukan batuan. Contoh bisa galian C, itu izinnya provinsi loh. Nah, kayak gitu pajaknya kemana? Nah, kayak gitu-gitu pemerintah harusnya nambah potensi. Bukan hanya jagakno PKB aja. Kemudian biaya balik nama saja. Pajak bahan bakar minyak. Enggak ini, karena setelah ini bahan bakar minyak udah mulai tergerus nih dengan apa itu Mbak? Kaitan dengan mobil listrik. Sih. Itu kan apa ya? Ini kalau nggak pinter-pinternya nih mengambil potensi, ya nggak bisa naik nih. Nah, tugas kita di Provinsi Jawa Timur, Komisi C ini bagaimana potensi yang lain harusnya dimaksimalkan. Banyak kok, tinggal kita aja mau nggak itu membuka kembali, kemudian memetakan lagi kaitan dengan sumber-sumber pendapatan untuk Provinsi Jawa Timur. Memang selama ini untuk galian C sendiri memang kurang dimaksimalkan itu ya? Ya menurut saya ya. Karena kan itu kerjasama kabupaten provinsi kan. Nah, ini aja kalau misalnya disinergikan, insya Allah ya jalan. Insya Allah jalan. Banyak kan masih ilegal juga ada. Iya sih ya. Di Mojokerto itu kan juga banyak ya. Nah, ini kan kalau diajak ngobrol, didiskusikan, saya kira mereka mau kok bayar pajak gitu. Gitu ya. Mau mereka. Untuk langkah-langkah realnya apa nih Komisi C ini dalam waktu dekat untuk ya itu tadi untuk menggali pajak dari
kalian sing Iya. ini ya. Ini jangan dijawab dulu nih Gus ya. Oh. Nanti jawab setelah ini dijawab dulu ya Gus Yeah, ya. yeah. Break sebentar Gus Ya, ya. ya. Ya, kembali di PWMU Podcast bersama Sarista Erviana Giordano dan narasumber inspiratif kami. Dia adalah Muhammad Asari, SHI, MM, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur dari fraksi Kebangkitan Bangsa. Ya, fraksi PKB ya. Ya Gus ya, itu ya Gus ya. Ya kembali ke tadi Gus, langkah-langkahnya apa sih Gus dalam waktu dekat ini untuk menggali potensi yang itu tadi Gus. Galian sih tadi kan pajaknya kayak gimana itu Gus? Iya. Jadi MBLB itu mineral bukan logam dan batuan itu banyak sumber. Yang saya tahu di Nganjuk ada, kemudian di Mojokerto itu ada, di Banyuwangi ada, di Lumajang ada, banyaklah Jawa Timur ini. Tapi pertanyaannya, apakah ini sudah diakomodir, dikonsolidasikan menjadi apa ya, pendapatan di luar PKB, di luar pendapatan kendaraan bermotor, di luar bahan bakar? Apakah ini sudah dimaksimalkan? Tentu DPR fungsinya hanya memonitoring ya, eksekutornya tetap eksekutif. Nah, kita sih meminta eksekutif untuk segera mengambil langkah-langkah kaitan dengan sumber-sumber pendapatan yang bisa menjadi bagian penting untuk menambah PAD kita. PAD ya. Seperti itu ya. Jadi nanti akan sinergi dengan eksekutif. Betul. Ini ya. Karena memang nggak bisa dipisahkan kan Gus ya. Iya. Pemerintahnya juga itu legislatif. Iya, dua badan ini. Iya Gus. Ini kan PAD ini kan seperti yang saya katakan tadi pasti naik kan targetnya ini ya. Sementara ini kan ekonomi seperti ini bagaimana sih menaikkan PAD ya, pendapatan asli daerah ini tanpa ini Gus apa kan masyarakat ini kan lagi seperti ini ya, banyak PHK kayak seperti itu Gus ya, efisiensi anggaran ini kan tanpa memberatkan masyarakat. Gimana PAD naik tapi tanpa membebani masyarakat gitu. Saya kira ini menjadi PR kita bersama ya, bahwa kita butuh konsistensi. Konsistensi apa? Yang pertama, bagi masyarakat, pemerintah provinsi itu sampai hari ini Provinsi Jawa Timur tidak menaikkan apapun pajak loh. Belum ya, masih belum. Ya. Kalau saya kenakan pasti akan kita kaji ya, tapi belum menaikkan. Artinya bahwa potensi untuk orang mau berkendaraan, mau beli motor, beli mobil, ini kesempatannya sekarang. Kalau enggak, tahun depan bisa naik lagi. Ya. Maka kalau misalnya yang punya UMKM, maka belilah kendaraan sekarang. Agar apa? Mumpung satu pemutihan, kalau yang lama-lama ya. Yang kedua, harga belum naik. Nah, oleh karenanya ini adalah bagian menolong masyarakat. Nggak kemudian ekonomi kayak gini apa kita nggak naikkan kok. Kita tetap seperti yang dulu, nggak ada kenaikan. Nah, malah kita buat program yang namanya pemutihan. Ya, bagi yang nunggak 2 tahun ya kita maafkan lah, gitu-gitu sudah. Tapi kasihan yang aktif, kasihan yang taat pajak Gus. Ya. Kan yang taat pajak itu nggak semuanya orang kaya juga loh Gus. Iya, iya. Tapi begini Mbak, jadi kemarin itu kita rapat dengan Bapenda ya, bahwa yang taat pajak dikasihlah reward. Ya setelah ini mungkin lah ada undian ya, bukan semuanya ya. Bagi yang taat pajak misalnya tahun 20 bulan akhir tahun misalnya, kalau udah bayar berarti ini diundi, siapa tahu dapat umroh, dapat apa gitu, untuk memotivasi bahwa aku iki bayar pajak taat loh, kok gak enek rewardnya ya, kita kasih reward itu. Jadi yang tertib kita kasih reward, tentu yang nggak tertib ya tetap ini menjadi bagian yang harus ditagih karena itu piutang negara kan. Gitu ya. Gitu. Terus untuk memudahkan ini pembayaran pajak ini apa tanggapan dari Gus Asari tentang digitalisasi ini Gus untuk pajak daerah ini? Apakah bisa membantu masyarakat yang memudahkan itu Gus? Tanggapannya gimana? Memang seharusnya program digitalisasi itu segera diwujudkan. Karena orang bayar pajak itu sudah terima kasih kita ini. Lah kemudian bayar pajak lalu bersulit ini kan naif ya. Maka menurut saya dengan cara digitalisasi itu mempermudah orang bayar pajak. Di rumah tinggal tinggal bayar aja pakai banyak hal kali. Semuanya di genggaman ya Gus ya. Itu bisa. Nah, oleh karenanya pemerintah provinsi sudah kita dorong itu agar menggunakan
digitalisasi dalam proses pembayaran ataupun pelayanan terhadap masyarakat. Itu targetnya kapan itu Gus? Tahun ini. Tahun ini juga. Gitu ya. Kalau tahun ini 2025 ini. Jadi Pemprov harus itu ya. Harus mau nggak mau harus memang harus iya, ya. Kalau nggak satu dan jangan yang kedua itu lama loh. Orang harus ke desa dulu lah manual gitu kan. Ngapain itu? Ntar kalau nggak bayar disalahkan, ya. Kalau terlambat didenda kan kayak seperti itu kan. Tapi layanannya nggak bagus kan. Jadi Komisi C ini Gus Asari ini mendorong ini Pemprov untuk segera mewujudkan tahun ini juga ya digitalisasi ya terkait pembayaran pajak. Betul ya Gus ya? Kayak gitu ya Gus ya. Ya, ini terkait tentang BUMD nih Gus. Ini Anda melihat bagaimana nih Gus selama ini progresnya sejumlah BUMD yang di bawah naungan Pemprov Jawa Timur ini. Soal dengan BUMD itu kan ada dua macam nih, BUMD yang perbankan, yang non perbankan. Kalau perbankan itu hanya dua, satu namanya Bank Jatim, yang kedua BPR, Bank Perekonomian Rakyat. Perkreditan tuh Gus. Dulu. Gitu sekarang ya. udah dirubah nih, menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Nah, dua hal ini berbeda dengan yang BUMD non perbankan. Nah, Gitu. kalau non perbankan banyak itu ada PWU, ada PJU, Pancawira ada Usaha ya. Tetapi memang yang GTETA elevasi yang non perbankan. Kalau perbankan ada aturan itu dari OJK kan, kita juga bisa terlalu masuk dalamnya. Punya rumah tangga sendiri mereka. Nah, yang non BUMD semua kita evaluasi. Karena apa? Semakin tahun ini progresnya nggak semakin baik. Lalu setak aja keburu apalagi minus kan. Nah, ini kita evaluasi dan kita sekarang lagi karena fungsi kita di legislasi, maka kita buat perda baru untuk memayungi BUMD ini. Salah satu isinya adalah jabatan yang direktur atau direksi yang ada di sana itu setiap triwulan sekali dievaluasi. Nah, kalau triwulan sekali dievaluasi, mereka juga MOU, mereka juga pakai integritas. Kalau 3 bulan saya nggak bisa naikin ini anggaran, naikin ini pendapatan, konsekuensinya apa? Apa saya mundur? Apa saya nggak dapat gaji? Apa saya nggak dapat bonus? Dan begitu. Nah, kalau begini caranya, insya Allah BUMD kita akan naik. Itu kapan udah direalisasikan atau dijalankan itu? Naskah DPU udah masuk, sudah di Pemprov sudah. Ya paling tahun depan ya 2026 ya baru bisa diparipurnakan. Berarti ini belum didok ya Gus ya, masih draft ya. Oh gitu. Itu draft itu udah ketat sekali, kita kasih itu evaluasi per 3 bulan, per 6 bulan sekali kita rapat untuk review. Setahun kita ini kan. Nah, kalau dalam 3 bulan ini atau semester pertama nggak ada peningkatan, lu rekusnya apa? Masa diem aja nggak ada risiko gitu kan? Maka sebelum masa jabatan per tahun itu ada evaluasi selama kurang lebih 3 kali dalam setahun. Kalau nggak dikontrol begitu ya kayak begini jadinya nih. Ya kan. Nah, terus ya kinerjanya turun terus ya juga dan motivasi harus diinjak terus biar triwulan naik. Targetnya apa? Udah dilaksanakan apa? Targetnya berapa persen, lalu berapa yang dilaksanakan, kan begitu. Betul. Terus menurut Gus Asari sendiri itu apakah perlu sih dalam pengawasan ini nggak hanya wakil rakyat tapi juga masyarakat umum dilibatkan ini? Tanggapannya bagaimana Gus? Iya, kita berharap masyarakat juga ikut serta ya dalam proses-proses pemerintahan untuk menjadi bagian penting. Pertama tentang percepatan kesejahteraan, yang kedua tentang pelayanan pemerintah terhadap negara terhadap rakyat. Nah, di sini kan pemerintah. Nah, makanya di tempat saya, di dapil saya, Madiun Nganjuk itu udah kita siapin posko itu gede itu. Pokoknya kaitan dengan pemerintahan, lapor aja kita sampaikan ke yang berwenang. Nah, kecuali kalau di kabupaten ya beda urusan dengan saya. Iya sih. Ya, kalau provinsi kan dapilnya masing-masing ya Gus ya. Kita sampaikan. Nah, itu perlu kita, karena kita nggak sampai ke bawah kan, meskipun ada program reses nggak mungkin kita nyampe ke dusun-dusun untuk mengundang mereka lalu mereka menyampaikan keluh kesahnya. Kan nutut waktunya, Mbak. Nggak nutut ya. Tapi selama ini nggak Gus posko-posko itu progresnya apa ada laporan dari gitu ya. Di posko saya itu hampir tiap hari itu 2-3 orang itu di sana. Laporannya soal apa ini Gus yang paling banyak? Pertama tentang misalnya karena mitra saya di C ya, pendapatan ya. Ada galian C yang ilegal. Masuk kemudian kredit Bank Jatim sulit, mau utang sulit, gitu banyak itu.
mulai anaknya mau sekolah itu butuh beasiswa, banyak lah. Ya kita sesuaikan. Jadi sekali lagi kalau memang itu kewenangan kemampuan saya, ya saya sampaikan, insya Allah bisa dibantu. Tapi kalau seandainya kok ini agak berat, ya saya sampaikan ini kondisinya begini. Rakyat itu enak kok dijak ngobrol, itu sepanjang ngobrol ya dijelasin gitu. Yang penting komunikasi ya Gus ya, yang dekat sama mereka gitu ya. Ya resikonya memang banyak tamu di posko kan. Itu kan masalah, itu bagian tugas dari waktu rakyat, ya sudah kita berikan fasilitas aja. Ya Gus, nanti kita lanjutkan lagi ya, ini semakin panas ini ya. Semakin asik ini ya Gus ya, ini podcastnya ya. Kita lanjutkan lagi ya Gus ya. Ya, kembali dengan saya dan juga Gus Asari ya. Semakin panas, semakin menarik ini ya. Karena memang narasumbernya kompeten sekali nih ya Gus ya. Gus, ini kan penopang utama ini kan PAD ya. Ini apa sih Gus andalannya ini Gus selama ini ya, menjadi andalan utama untuk menaikkan PAD di Jawa Timur ini Gus? Iya. Jadi saya sampaikan di awal ini pajak kendaraan bermotor atau yang PKB ya. Itu hampir dipastikan naik. Kenapa naik? Setiap orang ini coba disurvei aja. Keluarga jenengan aja, misalnya ayah, ibu, anak, itu rata-rata punya motor loh. Sekarang ini ya. Nggak mau tuh punya papa jadi pakai, punya ibu nggak mau, gua beli sendiri gitu. Nanti kan nambah. Maka kalau nambah, potensi untuk PAD, bayar pajak STN, bayar nama itu nambah. Nah kurvanya setiap tahun nambah itu. Meskipun banyak yang tidak taat pajak ya. Ada yang banyak yang nunggak. Oh gitu. Kan? Tapi masih andalan itu ya, primadona itu ya. Apalagi sekarang itu dealer-dealer ya Mbak, itu sampai ke RT buka supaya nggak usah DP, bawa aja pulang dulu. Yang penting KTP masuk, kamu udah dapat motor. Sampai segitu kampanye mereka nih, supaya barangnya laku, tanda kutip ya. Oke, dulu mungkin di pasar kecamatan, sekarang di desa, udah ke RT. Ada acara Agustusan apa itu, sponsornya udah itu barang itu. Mau motor tanpa DP, udah begitu. Artinya apa? Bahwa masyarakat disuguhi oleh kemudahan-kemudahan dari ini dari beberapa vendor ya untuk menggunakan kemudahan transportasi. Tapi ingat, menggunakan transportasi itu ada kewajiban loh. Karena apa? Bayar jenengan punya motor itu lewat mana kalau nggak lewat jalan? Iya sih. Mau kemudian jalan nggak diaspal, lubang-lubang, banyak yang rusak gitu ya. Aspal punya siapa? Yang ngelola memang pemerintah, duitnya dari kita yang punya motor nih. Maka sebetulnya pajak itu muter kok. Kita pemerintah yang ngelola saja. Maka kita selaku customer, masyarakat membeli motor menggunakan jalan negara, ya kita wajib dong untuk perawatannya, untuk kemudian ya ben gak rusak lah jalan ini. Coba kalau punya motor sendiri buat jalan sendiri, kan habisnya banyak. Maka disokonglah pajak dari yang lain. Ya dari si A, si B, masyarakat Jawa Timur lah. Itu urunan iuran dikumpulkan dari satu dipajak itu untuk apa? Pembangunan yang namanya jalan. Kalau malam dikasih lampu. Ini untuk siapa? Untuk masyarakat. PCU ya. Pemerintah hanya ngelola aja. Mendorong dan mengelola ya. Betul, ini yang penting. Ini yang pending dong. Ini beasiswa penting ini, karena kalau masyarakat Jawa Timur ini nggak disekolahkan, ini nggak ada prestasi Jawa Timur, beasiswa. Subsidi silang gitu ya Gus ya. Maka insya Allah lah pajak digunakan dengan ini ya, dengan baik. Dengan tentu amanah, memang ada prioritas tertentu, tidak bisa langsung mau ke jalan. Semua beasiswa juga enggak, ada beberapa prioritas yang harus dilakukan. Ya, jadi bagi Anda yang masih menunggak pajak, atau pajak PKB ya, pajak kendaraan bermotor, segera membayar pajak dan taati pajak ya Gus ya. Karena ini untuk kepentingan dari masyarakat, untuk masyarakat juga kan Gus ya. Betul. Untuk jalan-jalan yang berlubang, yang rusak, untuk penerangan, seperti itu ya Gus ya. Ini mungkin ada himbauan kepada masyarakat Gus untuk membayar pajak itu, dan langkah-langkah yang mudah, nggak ribet lagi tuh bayar pajak. Kadang-kadang kan masyarakat tuh mau bayar pajak tapi ribet, mau nggak disampaikan Gus untuk imbauannya ke masyarakat. Betul. Kalau pajak ini diartikulasikan sebagai keterpaksaan, memang kita terpaksa bayar pajak. Kita hidup di negara yang kita hidup bernafas dan menggunakan
segala daya di dalamnya, ya tentu keterpaksaan itu kita nggak berat. Tapi kalau kita niatin bahwa ini bukan untukku juga, ini juga membantu sesama dengan cara membayar pajak untuk kegiatan masyarakat. Nah ini kan akhirnya bukan hanya keterpaksaan, tapi memang panggilan ya. Jadi membantu orang itu kan panggilan. Aku juga pakai kok. Contoh dia saya sampaikan jalan itu. Saya punya motor, punya mobil misalnya begitu ya. Kalau buat jalan sendiri mau ke Perak, mau ke Bungurasih misalnya, atau ke Malang misalnya. Kalau buat sendiri tak pakai sendiri misalnya, kan habis banyak, Mbak. Nggak mungkin ya. Iya kan, nggak mungkin juga kan. Maka saya kira pajak itu tidak harus menjadi beban. Toh pemerintah juga banyak program penghapusan, program mencicil. Maka saya kira ini menjadi peluang bagi masyarakat ya. Tentu ini menjadi program prioritas Mas Jawa Timur dan masyarakat. Ya tentu bayarlah pajak. Karena itu juga selain untuk diri Anda, diri saya, diri kita semua, ini untuk masyarakat kok. Gitu. Kalaupun ada berita atau ini pajak digunakan untuk yang lain itu oknum kok saya kira. Ini selama pemerintah ini dengan rule-nya insya Allah masih tetap untuk kepentingan masyarakat. Berarti ini kan sebagai satu-satunya andalan kan ya untuk menaikkan PAD, dan PAD harus naik terus nih. Ini ada tanda-tanda mau menaikkan Gus. Itu kan yang pasti pajak, ya. Pasti tuh Gus. Ya, pasti itu kalau kendaraan itu pasti naik lah, itu pasti naik. Hanya saja memang berapa kenaikannya tentu kita dengan situasi begini nggak bisa memberikan data yang valid ya, karena kita terancam dengan masuknya mobil listrik. Tapi kan mahal Gus, mobil listrik. Mbak Ibu. Iya memang nggak, tapi mahal ya memang Gus. Nggak semuanya orang bisa beli kan Gus. Bukan soal mahal ya, ini kan urusan pajak ini. Kalau pajak sih iya sih, memang nggak bayar. Tergantung orangnya, kalau punya duit mesti murah aja kan. Nah ini soal pajak ya, yang ini bayar pajak. Dia jalan pakai jalan provinsi, mobil listrik ini. Kita ada namanya pajak bahan bakar minyak. Dia nggak pakai minyak loh, pakai listrik. Iya. Apa dia bayar pajak ke PLN? Enggak juga. Enggak. Emang gratis sih. Maka ini pemerintah perlu mensinkronkan. Dia pakai jalan kita loh. Kok nggak bayar pajak ini loh? Ini kan harusnya pemerintah provinsi eksekutif dalam hal ini juga harus segera mungkin mengambil langkah-langkah. Kecuali mobil listrik taruh di hutan misalnya, enggak masalah. Lalu jalannya pakai udara, enggak masalah. Ini kan dia pakai jalan. Ada dua yang rugi, pajak kendaraan bermotor, yang kedua namanya pajak bahan bakar dan bermotor. Ini dipastikan turun ini Gus ya, sedikit atau banyak turun ya. Iya. Jadi maka pemerintah provinsi menurut saya harusnya selain ini banyak potensi yang harus digali. Ada namanya MPLB. Yang tadi ya, yang disebutkan tadi ya. Ada namanya air, ada yang BUMD, banyak hal. Ini harus di-create sedemikian rupa provinsi Jawa Timur untuk apa? Untuk menambah PAD. Saya kira itu. Dan salah satunya ini menaikkan pajak PKB nih ada. Untuk pajak PKB-nya nih ada kenaikan enggak nih Gus, dan bagaimana nanti penyampaiannya ke masyarakat ini Gus, kan rawan ya kayak seperti ini kan. Menaikkan pajak ini kan rawan sekali seperti terjadi di sejumlah daerah. Itu gimana Gus menurut Gus Asari? Kalau menurut saya pemerintah menaikkan mau pajak mau retribusi sepanjang diawali dengan sosialisasi, saya kira nggak ada gejolak. Ini persoalannya kan tiba-tiba harus naik, gitu kan? Tapi kalau diobrolin dulu, bro, kebutuhan kita ini 1 triliun loh, misalnya begitu tahun ini. Nah sekarang masih 500. Cara untuk naik ke 500 itu pertama pajak begini. Nah kita semua kan wajib pajak ini, bisa nggak kira-kira untuk naik? Bukan untuk kita kok, gitu. Untuk masyarakat juga. Ini kebutuhan kita masih banyak. Nah adanya sosialisasi saya kira penting agar masyarakat juga tidak pertama kaget, yang udah bisa persiapan, yang ketiga bisa menerjemahkan maksud dan tujuan. Ini upaya-upaya pemerintah mestinya untuk mengurangi resiko gejolak masyarakat, mengurangi delegitimasi kepercayaan terhadap masyarakat. Saya kira perlu sosialisasi sebelum kebijakan menaikkan pajak apapun itu. Saya kira itu solusinya ya. Salah satu solusinya seperti itu. Jadi pendekatan ke masyarakat dulu gitu, dan juga sosialisasi ya. Ini kan mungkin kurang intan itu Gus ya. Dan ini kepala daerah dan juga wakil rakyat itu harus inten juga kan. Kita bersama-sama. Kalau enggak kan nanti kan arogan ini seperti itu kan. Akhirnya timbul gejolak. Betul.
Ini terkait ekonomi sekali ini kan, gejolak ekonomi ini kan nggak hanya ini kan nasional tapi juga global ini Gus. Ini masih optimis nggak Gus untuk mendongkrak pendapatan asli daerah Jawa Timur ini? Kita masih optimis ya. Percaya betul bahwa PAD pajak bisa naik. Kenapa? Ini kan banyak barang kita yang belum difungsikan. Hanya saja kita ini menurut saya kurang gas saja sih, kurang inovatif aja untuk mengelola ini. Coba aset Provinsi Jawa Timur sekian hektar loh yang nganggur. Coba BMD-nya difungsikan lagi. Coba MBLB-nya dimaksimalkan lagi. Ini kan potensi untuk nambahan anggaran. Kenapa sih ini nggak sementara didiemin ini? Ibarat kita punya kendaraan, ngapain didiemin? Coba pakai Gojek, coba pakai ini, kan itu tambah. Kira-kira begitu ya contoh analoginya biar bisa dipahami. Nah, kita punya barang nih, kemudian didiemin, nggak disewain, nggak dimaksimalkan, kan sayang. Ya meskipun dari sekian aset pemerintah sebagian sudah dimanfaatkan, disewakan, dibukukan tapi sebagian masih banyak yang perlu dimanfaatkan secara maksimal. Ya menarik sekali ya diskusi sama Gus Asar ya, nggak terasa nih waktunya sudah mepet ini Gus ya, nggak terasa karena memang kita dapat ilmunya, dapat penjelasannya ya. Ini Gus dan juga santri jadi enak sekali ngomongnya ini ya. Kapan-kapan bisa datang lagi ke sini ya Gus ya. Terima kasih banyak ya Gus ya. Terima kasih pencerahannya dan tetap fastabigul khair Gus. Gak pernah lelah ya untuk menjadi wakil rakyat ya Gus ya. Ya. Demikian PWMU Podcast kali ini, jangan lupa untuk tetap menonton atau menyaksikan PWMU Podcast hanya di channel YouTube PWMU TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rista Everna Giordano. Sampai jumpa.